Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang baru bergabung di channel kami, sebaiknya tonton video-video sebelumnya biar tidak kaget, karena ini sudah mulai masuk kepada materi yang agak berat. Kalau speed itu udah mulai speed di atas 30, udah masuk jalan tuh, udah keluar dari jalan makadam, jadi udah licin, jadi udah dibutuhkan ketelitian dan harus sudah mulai menghafal rambu-rambu agar tidak terjadi insiden dan aksiden. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sebelum dilanjut tolong pencet subscribe, like, comment, and share agar kami Jolo-Jolo dan kru yang lainnya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Tapi masih pun apapun, tetap kami akan mengembangkan channel ini untuk yang suka. Yang tidak suka semoga menjadi suka. Amin ya Allah. Karena kenapa? Itu yang tahu Ki Jolo-Jolo. Moga Ki Jolo-Jolo. Tidak lah, semua belajar proses. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Ini masuk ayat terus saja ya. Nanti tinggal keterangannya lebih diperjelas, lebih dipertajam, lebih ditekankan. Itu ya. Ini sekarang surat Az-Zumar, Mas. Az-Zumar itu surat ke-39, ayatnya 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya, dan buku-buku diberikan kepada nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Ini ada di pengadilan tinggi atau di pengadilan negeri, yang ada di KPK. Yes, monggo. Terima kasih. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa karakter kenabian dan kerasulan itu ternyata karakter jiwa. Jadi kalau Ismail itu paling pinter menjadi sami'an, dari kata-kata sami'an menjadi Ismail. Berarti dia mendengarkan, makanya dia sangat bijaksana dengan ayahnya Ibrahim. Kebetulan kok Ismail itu anaknya Ibrahim. Karena orang itu kalau pikirannya logik, maka dia senang mendengarkan orang ngomong. Karena dia selalu menggunakan logikanya itu. Orang ngomong ini, saya harus berlogika dengan apa yang dibicarakan itu. Nanti ada korelasinya itu sebetulnya ya. Makanya di sini disebutkan bahwa menjadi terang benderang itu, bumi itu artinya kan kamu sesungguhnya punya bumi yang diridhoi ini untuk fasilitas hidupmu. Menjadi terang benderang itu setelah kamu menggunakan segala macam kelojikanmu, terus kecerdasanmu dengan ilmunya Allah itu. Maka segala sesuatu yang kamu lihat itu nampak real, jelas, detail. Itu loh. Sebetulnya arahnya yang di Az-Zumar itu begitu. Di surat Az-Zumar. Nah, nanti akan saya bahas mengapa namanya kok Az-Zumar, biar kamu ya nanti tak jelaskan itu sendiri ya. Yang penting ini bahas kitab awake dhewe dulu aja lah. Nanti saya akan menerangkan ke sana dengan tagih, nanti akan saya terangkan lah, karena memang belum saatnya untuk menerangkan runtutan dari Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus habis itu Al-Maidah ya. Al-Baqarah, pokoknya runtutan itu nanti akan saya terangkan, tapi itu nanti kan terakhir Mas. Ya. Setelah untuk sholat gitu loh Mas. Ya, jadi yang ya ada step harapkan berikutnya.
ketika sudah masuk ke tahapan ini, ya saya tidak mengatakan hilang, tapi kalau sudah anggap aja udah 70%, Iya. yang 30% kan disambil jalan bersamaan, tapi ndang orang tuh biar ndang sholat. Karena Oh, kalau iya. orang-orang yang sudah umur menemate itu ya, Nggak usah takut, nggak usah takut jenengan. Karena begini, selama jenengan itu memang belum dapat sholat, ngapain? Tapi ya nggak boleh sama. Ya Ekstrim. tetap diberikan jalur-jalur khusus sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Tapi kan sudah, Mas. Ya, ketika dia melakukan itu dia juga sudah mulai paham. Iya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu akan mencari sendiri, tapi tetap mencari referensi. Tapi memang sangat beda, Mas. Jenengan nanti nek wis ngerti kitab jenengan, sholat itu akan beda betul. Dan itu jenengan wis gak rumangsa wedi dosa atau gak rumangsa pengen oleh surga. Karena memang orang yang sudah masuk di alam maliki, kayak saya nih masuk alam maliki, udah bukan di alam akhirat. Jadi kalau udah masuk di alam maliki itu karena sudah ketemu realitas, ya sudah, mau apa lagi, tinggal nunggu Ya. tik jam berdentang saja gitu, Ya, nikmati hidup. Tinggal nunggu wayah jenengan mungkin dibundut yang jelas ke sana arahnya. Karena nanti terakhir di situ seperti itu. Bukan mendahului pemirsa ya, karena kita kan ngaji ini mempelajari sehingga kita tahu tujuan kita. Setelah kita tahu tujuan kita, kita berangkat karena udah tahu juga jalannya, udah hafal rambunya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan, oh saya kalau berangkat jam 7 akan sampai jam 9 dengan catatan kecepatannya sekian. Nah, disitulah yang selama ini menjadi katanya itu rahasia Allah. Kalau itu rahasia Allah, ngapain turun Al-Quran? Karena Allah sudah menunjukkan semuanya lengkap di Al-Quran, itu tidak kurang, tidak lebih. Contoh sederhana pemirsa yang kita alami nih, kalau dia berusia di bawah 40 tahun, ayo ndang, kuat nggak 4 bulan nggak cukup? Itu satu. Kuat nggak 3 bulan nggak gunting kuku? Pasti kan orang yang menjaga penampilan itu akan motong kuku, akan motong rambut. Apalagi kita sudah tahu alamat, otomatis sudah tahu kapan nyampe gitu loh. Karena ini semua adalah indikator untuk menuju ke sana. Itu pemirsa. Tapi itu kan saya nanti mendahului Ki Jolo-Jolo. Jadi ya kembalikan aja Ki Jolo-Jolo yang buka gitu loh. Enggak pemirsa? Ya. Itu tadi sudah tahu Asumar ya. Ya. Asumar 69. Itu sebetulnya ya, bahan putusan untuk rekam jejak kamu sendiri masing-masing. Makanya saya tadi kan ngomong, disogok wakilnya bujumu atau anakmu nggak bisa, ya itu karena kamu akan membawa itu sendiri-sendiri. Sebetulnya kan sama. Dan semua ternyata apa yang kita bicarakan itu semua kembalinya ke Al-Ikhlas sama ke Ummul Kitab, Mas. Selain jenengan selalu ingat bahwa sesungguhnya jenengan dipersaksikan oleh Allah. Ya. Dengan apa buktinya? Ya keberadaan jenengan itu dan saat di alastu birobbikum itu tadi itu ya. Makanya itulah musyahadah namanya. Ada. Terus sekarang Al-A'raf Persaksian 7169 Mas. Jenengan itu apa-apa deh. itu 9. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Awa azibtum anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum yudhirakum wajkuru id ja'alakum khulafa'an ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fadkuru ala Allahi la'allakum
Artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Tuflihun. Di sini ada akhirat mas ya. Qadarul akhiratu khairul lillati. Nah, mengapa di sini berkaitan dengan akhirat? Nah, sesungguhnya jenengan saat di alam semesta mengalami alam akhirat apa enggak? Yalah ketika itu. Nah, berarti seperti apapun kan alladzi nayuqi munasolata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah inilah maka mengapa saya kemarin mengonektivitaskan sesungguhnya setiap kali kamu melakukan ritual sholat itu sesungguhnya alam akhirat dengan yakin, tidak lagi dengan keraguan. Nah di sini disinggung lagi bahwa ternyata akhirat itu sebaik-baiknya. Apa yang kamu lakukan itu, karena terbukti saat kamu melakukan tinggal landas dari alam semesta, dan itu ternyata kenabian kerasulan melakukan itu sesungguhnya ke sana arahnya, gitu loh. Makanya sehingga di dalam ini kembali kepada perjanjian jenengan terhadap kesaksian jenengan sendiri itu loh. Ya. Yang alas tuh birobikum qalu bala sayyidina itu. Karena di situ juga kita bolak-balik menyebut kalau dia jujur 2 kali persyahadatnya, persaksiannya diulang-ulang di pertama dan kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sholat itu pasti sebetulnya pengulaannya tetap 2 kali, Mas. Oh iya. Iya, subuh sekali Pak. Ya, tapi kan dari keseluruhan itu kan banyak yang 2 kalinya. Kalau di maghrib juga 2 kali. Maghrib cuma subuh hanya sekali. Karena itu nanti berkaitan dengan wal asri innal insana lafi khusrin, dengan waktu, dan nanti subuh itu mengapa kok hanya 2 kali nanti. Nah, itu nanti dibahas sendiri aja. Saya sudah paham karena dari gelap ke terang. Kalau maghrib dari masih masa transisi. Ada nyemak-nyemaknya. Ya gitu, masih ada masa transisi ya, Mas. Ya, jenengan kok lama-lama ya sudahlah, pokoknya itu nanti dibahas semua dengan Al-Qur'an lah, Mas. Enggak dengan jarein, enggak dengan kaulnya orang, enggak dengan buku, enggak dengan cerita ya, tapi dengan sebuah Quran surat gitu aja lah. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Cerdasan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini saya pemirsa ya, saya bercerita sampai di bab ini, sampai di apa ini, kan sesuai dengan yang dibaca barusan, maka semuanya menjadi terang benderang. Artinya terang benderang itu dengan Quran kita dalami kandungan isinya, kita gali maknanya, mutasabiat ya, ayat-ayat mutasabiat ya, yang harus dipikir gitu, jangan ditelan langsung, tapi di mood set, di mood lah, dipikir-pikir, maka jelas saya akan berkata hari ini. Kalau dulu saya tidak berani. Dengan adanya pemahaman isi kandungan Quran, buat saya yang baru loh ya, bukan saya yang baru, maka tidak ada lagi rahasia. Karena langsung disebut terang benderang. Artinya terang benderang itu kalau pagi bahasanya hijau ketemu pagi dimanapun berada,
tapi value-nya berbeda-beda. Kalau sore, dimanapun Anda berada, pasti ketemu sore. Itu dibuktikan dengan matahari duduk di atas lautan. Tapi kalau pagi, matahari duduk di atas gunung. Nah, tapi bisa juga sore matahari duduk di atas gunung dan pagi duduk di atas lautan. Tergantung di mana kita berada. Itulah nilai value maksudnya. Tapi dari situ realitasnya adalah kita melihat gunung, kita melihat lautan, Juga kita melihat matahari. Kalau tidak melihat matahari, nah sayang dua ini. Ya, karena itu nanti kaitannya untuk isbat. Nah, Harus posisinya betul-betul melihat. ketika mataharinya tidak ada, maka baru kita bisa melihat bulan. Tapi kita pun bisa melihat bulan, tapi mataharinya dengan catatan baru di bawah 10 derajat. Begitu matahari udah lebih dari 15 derajat atau 20 derajat, Ya bulannya hilang. bulannya hilang. Sudah Nah, skala. itulah kalau kita melihat ke dalam diri, selama kamu memunculkan mataharimu, kamu tidak akan pernah ketemu bulan. Artinya, begitu emosimu membakar apa yang lembut dan halus di dalam perasaanmu, kamu abaikan, ujungnya kamu kelejingan, kepanasan. Kalau sudah kepanasan, mateng, jadi karbon. Nah, sebelum jadi karbon, biar kijolo-jolo yang menjawab. Terima kasih. Sebetulnya di sini jelas ya, ada kata-kata warisu. Sesungguhnya jenengan itu memang mewarisi sebuah kitab dan mengakui kebenaran bahwa sebelumnya itu ada kitab. Jadi artinya begini Mas, di ayat ini ditegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang menerima kehadiran Al-Quran ini pada menolak yang awalnya sudah membenarkan Al-Quran sebelum diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya di Taurat, di Zabur, di Taurat, di Suhuf berarti ya, Suhuf, terus di Zabur, di Taurat itu sesungguhnya sudah membenarkan Al-Quran itu. Karena mengapa? Ternyata semua itu adalah ketetapannya Allah Mas. Hukum-hukum, kaidah-kaidah, norma-norma, ketetapan dari Allah itu sendiri. Ya, lihat di sini. Tapi orang-orang yang kebetulan dia itu ngomong seperti apapun karena sudah menikmati Zaburnya, menikmati Suhuf Zaburnya itu, terus menikmati Taurat Injilnya itu, kadang akan enggan menerima kehadiran Al-Quran sebagai penyempurna itu. Paham di sini? Karena banyak hal dia selama ini menyampaikan itu sudah memenuhi apa yang dia dapatkan dari penyampaiannya itu. Paham di sini ya? Nah, dengan kedatangan Al-Quran sebetulnya kan bukan penyempurnaan itu sebetulnya gini Mas. Ada rumus, kedatangan rumus yang lebih di atasnya, maka dengan sendirinya rumus ini harus gugur gitu loh. Meniadakan yang telah ada sebelumnya. Sekalipun kamu harus meyakini memang sebelumnya ada itu gitu loh Mas. Iya, Pak. Nggak boleh kamu hilangkan. Oh iya, memang kenyataannya gitu loh. Ya. Seperti gini aja lah. Jenengan ki nyatane biyen dadi le dadi nak ora Mas. Ya. Tapi setelah sekarang kamu kan tidak bisa meniadakan kelenaan itu. Iya. Iya. Ya, pernah. Nah, tapi kan sekarang tidak boleh ke anak-anakan itu kamu sebutkan ke Emir Raya saat ini. Iya. Karena nanti kebapaanmu akan Hilang. Nah, aku menganalogikan ngono piye, Mas? Itu betul, sangat betul. Seperti juga Tuhan mencontohkan dalam kemarin. Kenapa kudu mengelilingi Ka'bah? Karena orang-orang dahulu itu juga sudah punya kebiasaan mengelilingi Ka'bah. Iya. Dan sampai sekarang mengelilingi Ka'bah. Ka'bah. Nah, itu contoh simbol-simbol yang berlaku di masyarakat. Tapi itu kan harus pakai ongkos ke sananya. Iya. Nah, yang tidak pakai ongkos ya tadi disebutkan. Nah, sampai nanti Pak, Kek, Ya. atau Kong,
Ya. Nah, itu kan pasti dilalui oleh setiap Dilalui, manusia. tapi juga ada yang tidak sampai ke situ. Nah, Karena sebelum ke situ wis Sampai. alien, gitu loh Mas. Ya. Ning artinya saat jenengan tahu ngalami dadi anak, itu nek mbok munculne saiki ning ngarepe Eni Raya kan lucu. nah kecuali dek ngarepe konco-koncone sing Nah, sebaya. Nah, itu maksudnya paham Mas ya? Paham, makanya kenapa banyak yang katanya kalau reunian bisa CLBK karena merasa jadi anak-anak lagi padahal harus bokotan. Wis bangkoten. Ya, bangkotan. Bangkoten. Ya, kan itu sebenarnya. Iya. Memang ya semua artinya penganalogian kita ini kan juga tidak lari dengan keberadaan kita sebetulnya, atau Mas? Karena sesuai dengan contoh. Iya, lebih Contoh baik dulu, tak contohkan itu. Kita akan mencari yang lebih relevan. Nah, karena tetap di zaman dulu ada zaman siapa itu, sekarang zaman siapa, dulu Kirun, sekarang anaknya Kendil. Dulu siapa, sekarang Niken Salindri. Kalau dulu siapa? Ibu Niken itu. Apa lah? Nah, itu. Kalau dulu ada Es Bagio, sekarang ada Sule. Sulenya sudah mulai out, nggak ada yang mau gantiin lagi. Iya. Nah, itu silih berganti namanya. Berkembang biak, silih berganti sesuai dengan juga ayatnya. Jadi kalau di sini tak tulis Mas, enak aja saya bacakan tulisannya ini aja Mas ya. Monggo. Karena ya kadang saya lupa kalau nggak saya tulis ya. Jadi bukankah perjanjian Alkitab sudah diambil mereka? Tidak akan mengatakan sesuatu yang hak kecuali al-haq. Al-haq berarti kembali kemana? Allah. Ke Al-Qur'annya itu Mas. Itu loh, karena kita konteksnya kan ini bahas ayat tuh Mas. Ayat karo surat tuh. Nah, kembali al-haqi podo karo al-furqan itu loh Mas. Nah, al-karim al-adim sebetulnya itu, padahal itu sama-sama diturunkan kepada Rasul dan Nabi. Tapi jangan lupa itu sesungguhnya juga untuk dirimu. Berarti sesungguhnya kenabian kerasulan itu mewakili karaktermu untuk jiwamu. Clear nih kene Mas. Ya. Sekalipun dulu 1447 Hijriah beliau juga diwujudkan sebagai linasi dan hamba. Clear nih kene. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, sing mbok tampa kan wujud-wujude hambane kuwi, tapi wujud bentuk nubuah risalah, itulah sesungguhnya karakter. Harus seperti itu. Makanya nih kene tak wocok nih, Alkitab itu membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kayak dini jenengan diceluk lena, iya ora? Kan berarti bener. Tapi jenengan saiki dadi bapak. Bener ora wi kabeh? Nah, Iso mbok selaki, bisa kamu kesampingkan itu. Nah itu nek genahne nang pemirsa pinten. oh, nengken saya pemirsa. Gini pemirsa, channel Nur. Aja ngalih kok kuwi lho Mas. Kecerdasan. Jadi bahwa tumbuhan, namanya tumbuhan dulu nih biar gampang, pisang. Kalau sudah berbuah pisang, ketika ditebang mesti harus ana sing cukul. Iya. Gak mungkin pisang yang sudah berbuah ditebang gak ana cukule, gak mungkin. Iya. Karena begitu pisang tuh kate mentil, Ya. ujungnya tongkol keluar, dia mesti sudah ada cukulnya. Ya. Jadi ketika matang 6 bulan lagi, cukul tuh paling nggak sudah sebesar ini. Ya. Bahkan sudah ada yang mendekati sama dengan Ya. ininya. Dan yang dipotong pasti sudah mengalami seperti yang cukul itu. Oke. Ya. Itu kan maksudnya kan Maunya gitu contoh, iya lah. Ya, oke. Itu kalau ke tumbuhan. Ya. Kalau ke hewan, contoh nih, contoh hewan yang saya tahu pemirsa, sapi. Ya. Sapi itu kalau di punggungnya masih rata, untuk yang betina berarti belum pernah mana. Ah. Tapi begitu belakangnya ada cetil, berarti dia udah pernah beranak satu kali. Ya. Tapi kalau 7, berarti dia udah beranak 7 kali. Kalau 15 nggak mungkin, Ya. karena udah mate. Ya. Karena dia kekuatannya rata-rata sampai 9. Ya. Kalaupun ada 10, 11, 12 itu sudah di atas. Tapi ya tidak ada kira-kira, paling Ya. maksimal 9. 9. Nah, itu contoh di sapi. Tapi beda dengan manusia. Manusia yang normal nih,
dia akan beranak sampai dengan usia 48 tahun. Ya, 46 rata-rata. Ya, tapi kalau sudah di atas 50 mesti disarankan dokter, walaupun masih bisa, wes nggak usah, kon kate ngungkuli bojone Nabi Ibrahim itu. Tapi ini nanti saya bisa menerangkan bukan ke sana, karena itu karakter juga nanti kayak Saroh sama satunya Saroh sama Hajar ya. Ya, kan Ya, Ibrahim Saroh kan sama sudah Hajar. sangat tua, udah Ya. 60-an waktu itu Ya, perkiraan tapi usianya. kan Saroh sama Hajar kan namanya. Ya, itu. Itu kan Nanti saya tetap terangkan itu. punya lagi Ya. anak gitu loh. Nanti ya itu nanti seperti Sabiun Basiro. Tapi itu masih belum sakti. Sawiyah Basirun. Maryam tanpa bapak. Ya mana buktinya kan? Ya itu nanti nganu apa Basirun Sawiyah. Ya, Sawiyah karena kan Basirun. pernah dijelaskan di video yang sebelumnya kenapa kok Maryam punya anak Nabi Isa tanpa bapak. Karena itu menunjukkan kebesaran Allah. Gitu. Jadi yang diterangkan di sini tadi adalah sebenarnya kalau pakai bahasa lain, siklus itu pasti, periode itu pasti akan kita lalui. Itu kira-kira bahasa sederhananya. Tinggal periodenya berapa, siklusnya sudah sampai di mana. Kalau siklusnya tingkat 3 berarti keempat di oper. Muncul lagi 1, 2, 3, balik lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Sabtu, Ahad, balik lagi ke Senin. Kan gitu maksudnya. Yeah. Juga ya. Itu tadi sudah saya bacanya bahwa Nuh dan Ibrahim itu juga diberi Alkitab berita kepastian tentang norma-norma dan kaidah-kaidah aturan yang ada di nubuah dan risalahnya itu sendiri. Dan itu semua sesungguhnya ilmunya Allah. Harus kembali ke sana, Mas. Ya. Terus sekarang Al-Kahfi, Mas, ayat 4, ayat 49. Kembali ke Al-Kahfi 49 untuk menekankan. Al-Kahfi 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wawudi al-kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna jawailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wazadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahad. Yang tadi. Ya, ini untuk menekankan lagi. Jadi Al-Kahfi ini saya suruh bacakan lagi biar jenengan itu melihat sesuatu itu tidak melakukan apapun yang berkaitan dengan ketauhidan, dengan ketuhanan. Itu harus hati-hati. Karena mengapa? Sangat detailnya Allah itu menurunkan Alkitab itu mulai dari proses awalnya itu gitu. Sehingga jenengan biar tidak lompat-lompat melihat prosesnya kitab itu diturunkan, Mas. Itu tidak boleh. Karena mengapa? Kalau jenengan nanti mengingkari datangnya Suhuf, mengingkari datangnya Taurat, Zabur maupun Injil, itu nanti jenengan tidak akan mengetengahkan Al-Quran ini secara fair, menyeluruh. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari pemahamanmu itu sendiri. Itulah mengapa kamu harus memahami dirimu itu sebetulnya termasuk kitabnya Allah itu. Makanya sampaikan seluruh kitabnya Allah itu dengan kebenaran, karena kitabnya Allah itu kebenaran sendiri. Tadi kan sudah ditegaskan bahwa sesuatu yang hak itu hanya dari kitabnya Allah itu loh, Mas. Karena sesuatu yang tidak dengan kitabnya Allah maka tidak batal gitu aja lah, Mas. Itu nanti jenengan masuk di surat Muhammad itu ayat 2 dan ayat 24 itu. Kemarin kan sudah dibuka sedikit itu. Nah, arahnya ke sana. Kalau sesuatu yang di luar Quran batal. Ya, di luar apapun, di luar nubuah dan risalah kemasan Al-Quran itu sendiri kan tidak boleh. Berarti jenengan kan gak bisa menjakati apa-apa yang kamu lakukan itu gitu loh, Mas.
konsekuensi logisnya mesti ke sana. Makanya sesuatu yang tidak bersumber dari situ artinya batil atau batal. Jenenge batal kan tidak sah toh. Keabsahannya gugur. Itu Mas. Oh, gitu. Berarti itu tidak sesuai. Iki wong suci waca banyak tawa ja'a wa aina itu karena di situ. Tapi enggak apa-apa, ini nanti kita bahas tersendiri aja lah bisa. Sebentar, kita baca sebentar. Bisa channel Nur tunjuk kecerdasan. Jadi Nur itu kalau kita sudah memahami semuanya terhadap sebuah keadaan, sebuah realitas, sudah ketemu jati diri, itu menjadi Nur. Nah, untuk mengetahui jati diri tentunya kita harus dapat petunjuk. Nah, petunjuknya itu ada di Quran, Furqan. Furqan ada dua. Quran Mushaf yang langsung diturunkan dari Lauh Mahfuz, bukan karangan manusia atau buatan manusia, tapi langsung dari Allah sendiri. Dan Quran yang untuk membuktikan Furqan itu adalah diri kita, Azim, Al-Quranul Azim. Nah, Al-Quranul Azim adalah pembuktian dari Al-Quranul Karim atau Furqan. Apa yang dituliskan di Furqan itu memberitahu bahwa diri kita yang terdiri dari zahir dan batin itu diceritakan semua di Furqan, Mushaf, Karim. Tapi pembuktiannya ada di diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terbukti ternyata ujung rambut sampai ujung kaki adalah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Ya. Termasuk terbukti di surat Al-Maidah ayat 6. Kemarin kan sudah itu toh. Bahkan satuan-satuannya bukan manusia itu pintar, bukan manusia itu menemukan. Tidak. Allah memberi rahmat, memberi petunjuk, memberi hidayah, hikmah, kurnia, sehingga bisa menyebut sholawat sel, Ya, hati kolbun salim, ya. mukodasil tua. Nah, mukodasil tua sini lipatan. Itu di sini ada luf, Ya, baru sir, ya. sirullah, Makanya rasa Allah. deg-deg sar nek kaget diketak mas jantungku. Nah, yang ser itu kan jantung itu. Jadi itu sebenarnya. Tahu gak dredeg pak ser Ya. kroso gak? Nah, jadi kalau yang belum pernah menemukan lawan jenis, nggak akan tahu rasanya deg-deg sir itu. Tapi kalau udah ngomong deg-deg ser jarine rahasia. Oh deg-deg ser iso mbok buktekne kok rahasia gimana? Itu loh, nyatanya pada duwe dredeg ora tak takoni. Otomatis. Nek dredeg piye? kayak gitulah rasanya pemirsa. Deg-deg gitu ya. Itu loh pemirsa. Itu kepada sesama makhluk. Bayangkan kata deg-deg sir ambe sing menciptakan. Loh, aja ngomong nek iku. Nah, itu pemirsa. Jadi kita apa-apa itu harus kita larikan ke Ahad yang somad. Wah. Betul. Berarti sekarang begini pertanyaan saya ya. Artinya kan makanya saya tadi diem aja melihat catatan lagi saya karena terus terangnya saya tadi 2 hari ini kan nggak buka Quran terus terang, makanya ini tadi saya harus baca biasanya langsung karena ini nggak tak buka lagi, tak biarkan tadi terus terang karena sibuk tadi selesai aja mau maghrib gitu. Ada kepentingan nggak ada satu nah makanya ini ternyata begini pemirsa. Berarti kitabmu sendiri itu sesungguhnya bisa kamu pikirkan dan bisa kamu tasbihkan. Dan dikirnya apa? Tasbihnya bagaimana?
pertanyaannya ke arah sana. Kalau jenengan itu nanti tidak bisa, ya percuma jenengan belajar kita. Itu kan gitu pertanyaannya Mas. Karena selama ini jenengan ngaji sing kaya apa ya. Terus kembalinya terus ditanya, lah cara kamu berzikir sama caranya kamu mentasbihkan itu bagaimana? Karena ternyata kitab itu nanti kaitannya zikir sama tasbih. Itu loh, makanya nek tasbih jenengan kuwi iso muni subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Lah nek zikir mu piye kan gitu. Padahal adzikru, dikro itu sesungguhnya kamu mengingat sesuatu yang berkaitan dengan musyahadahmu itu, persaksianmu itu Mas. Syahid, Nah, dan ya, lah nanti bentuk tasbihmu sesungguhnya melakukan apapun harus dengan sirotol mustaqim, karena sirotol mustaqim itu kemasan Al-Quran yang 30 juz itu. Makanya jenengan kok napak tilas ngambung bumi Mas, balik ngadeg meneh neng langitmu, sehingga kamu dikatakan orang yang tegak lurus nanti. Dibuktikan nyatanya melakukan sholat, enek sholat dulu iku Mas, arahnya ke sana. Itu loh, di sini sudah clear Mas setelah saya konklusi di sini. ya remang-remang lah, tapi saya tidak jelas banget Mas. Tapi saya sudah mencoba mengkoneksikan itu. Tapi kalau jelasnya karena ini new version, saya tidak berani menjelas dulu. Yang penting sementara kamu itu dulu, karena nanti atau ini selesai dulu. Nanti dibahas. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Setelah video ini kita masuk ke video yang memang harus membahas satu topik saja. Jangan lupa pemirsa like, komen, share, dan subscribe untuk channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Semoga membawa manfaat buat pemirsa, karena ini adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.